Baiklah, di video kali ini kita akan melihat contoh soal lain di mana di sini kita juga akan melihat pengaruh dari kerja yang dilakukan oleh gaya penyeimbang terhadap gaya magnetik. Sebuah konduktor dengan panjang 4 meter, berarti kita punya L-nya itu 4 meter, dengan arus yang bisa ditahannya itu adalah 10 ampere atau I-nya sama dengan 10 ampere dan berarah AY. Artinya di sini vektor L-nya itu sama dengan 4AY di sumbu Y. Terletak di antara sumbu Y dengan lokasi yaitu diberikan positif negatif 2 meter. Berarti kalau misalnya kita gambarkan sekarang, itu kira-kira dia seperti ini. Ini ada positif 2, ini ada minus 2, di mana panjang ini semua itu adalah 4 meter. Panjang dari sini ke sini itu semua adalah 4 meter. Lalu arahnya itu adalah Y positif, berarti ke arah kanan seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jika medan magnetnya sama dengan 0,05 pada arah AX, berarti medan magnetnya itu pada arah AX. Seperti ini medan magnetnya, ini si B-nya. Tentukan kerja yang dilakukan dalam memindahkan konduktor paralel terhadap dirinya sendiri dengan kecepatan konstan ke X sama dengan Z sama dengan 2 meter. Artinya, ini kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti yang diberikan di sini. Inilah dia ingin berpindah seperti ini. Sehingga di sini posisinya itu sudah X sama dengan 2 dan Z juga sama dengan 2. Kita disuruh mencari berapa kerja yang dilakukan. Tapi ingat ya, kerjanya bukan dari gaya magnet, tapi dari gaya penyeimbang tadi. Oke, untuk keseluruhan gerak, berarti di sini apapun itu gaya penyeimbang kita dapatnya sebagai akibat dari gaya magnet. Berarti kita perlu mencari dulu gaya magnetnya. Ingat, gaya magnet kalau ada arus di sini berarti dia adalah rumusannya F sama dengan I, kemudian dikali dengan vektor perpindahan cross kuat medan magnetnya. Langsung saja masukkan I-nya itu adalah 10. Lalu ini determinan saja ya langsung. Karena ini pada koordinat kartesius berarti ini AX, topi, AY, topi, kemudian AZ, topi. Baris kedua adalah si L. L-nya itu cuma pada AY. Berarti ini 0, ini 4, ini 0. Dan si B. Si B-nya itu pada arah AX saja. 0,05, ini 0, dan ini juga 0. Sehingga kalau kita cari di sini, 10 dikali dengan, kita cari yang AX dulu, berarti ini tidak dipergunakan. 4 kali 0, 0 kali 0, sama dengan 0. Berarti AX-nya sama dengan 0. Kemudian pada arah AY-nya ini ditutup. Kalau ini ditutup, berarti ini kita hasilkan sama juga 0. Berarti ini 0 pada arah AY. Kemudian yang terakhir, itu adalah bagian yang ditutup AZ-nya. Sehingga yang ada di sini 0 kali 0, 0 dikurang 0,05 dikali 4 itu 0,2. Berarti 0,2 pada arah AZ. Sehingga di sini kalau dikalikan 10, ini akan menghasilkan nilai yang ada di sini. Inilah dia gaya magnet yang ada pada sistem kita. Lalu kerjanya dilakukan oleh gaya penyeimbang. Artinya kita itu mencari gaya penyeimbangnya. Di mana gaya penyeimbang tadi? Jangan lupa itu adalah sama besarnya dengan gaya magnet. Hanya saja dia berlawanan arah sehingga menjadi minus. Dan karena ini minus, dikali minus jadi positif. Gaya penyeimbangnya itu diberikan pada persamaan ini. Oke, nah sekarang berarti gerakan yang kita lakukan itu ada 2 kali ya. Yang pertama kita menggerakkan dari posisi Y ini ke posisi yang Z seperti ini. Kemudian kita menggerakkannya ke posisi yang X seperti ini. Dia 2 kali.
Seperti yang kita pelajari sebelumnya, ketika kita ingin memindahkan dari lokasi 1 menuju lokasi 2, maka kita bisa memilih jalur langsung dari lokasi 1 ke lokasi 2, atau kita memilih jalur, kita pindah dulu ke titik asal ini, kemudian kita bergerak ke lokasi 2. Sekarang kita pakai dulu, kita berpindah dari sumbu Z terlebih dahulu. Jadi di sini kita bergerak dari 0 sampai 2, sehingga kita buat di sini kerja yang kita lakukan itu adalah kerja pada arah Z, kemudian ditambah kerja pada arah X. Maka ini akan sama dengan kerja. Jadi jangan lupa tadi itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahannya. Antara gaya dengan perpindahannya. Lalu kalau untuk Z itu bergerak dari 0 sampai 2. Karena kita menginginkan dia Z-nya nanti sama dengan 2. Berarti ini dari 0 sampai dengan 2. Oke, kita buatkan saja di sini 0 sampai dengan 2. F-nya yang mana? F-nya itu yang ini. 2 AZ. Lalu perpindahannya kan dalam arah DZ. Berarti kita buat DZ AZ. Seperti ini. Oke, ditambah. Lalu kalau untuk yang X-nya, itu kan berarti kalau udah naik ke atas ini, lokasinya sekarang di sini, kemudian dia berpindah. Dia berpindah dari 0, karena ini titik pusat, dari 0 menuju 2 juga, karena kita menginginkan dia berada di X-nya 2. Dari 0 menuju ke 2, F-nya tetap sama, yaitu F penyeimbang tadi, 2 pada arah AZ, kemudian dia berpindah dalam arah DX. Berarti di sini DX, tapi kalau DX itu dia pada arah spektor satuan AX. Nah, kalian perhatikan di sini, ini AZ.AX karena membentuk sudut saling tegak lurus, ini sama dengan 0. Maka ini semua sama dengan 0. Jangan lupa kalau dot cos 90 karena saling tegak lurus itu sama dengan 0. Jadi ini semua adalah 0. Lalu yang ada adalah faktor yang ini. Ini kalau dicari, ini yang ini itu menghasilkan nilai sama dengan 1. Sehingga ini kalau dicari hasilnya adalah 4 Joule. Nah, seperti itu kira-kira cara penggunaan ataupun contoh lain dari kerja. Ibu harap kalian sudah bisa memahaminya. Jadi ingat ya, kalau kalian mengkalikan ini, itu pakai saja metode determinan, sehingga lebih gampang untuk mencari gayanya. Dan ketika kalian mencari kerja, itu bukan kerja magnet, tapi kerja yang berasal dari gaya penyeimbang. Nah, gaya penyeimbangnya itu sama besarnya dengan gaya magnet, tetapi berlawanan arah. Dan perhatikan, karena kerja itu ada vektor perpindahannya, maka perhatikan koordinat apa yang dipergunakan dan vektor perpindahan apa yang dipergunakan.